Puji Tuhan, Shalom saudara. Ya, di sini saya mau bersaksi bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Yesus dan kehidupan saya dari kegelapan menuju terang kasih Kristus. Dulu hidup saya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Secara lahiriah, mungkin saya terlihat baik-baik saja, namun di dalam hati ada kekosongan besar yang coba saya isi dengan cara yang salah. Saya memilih untuk menjauh dari Tuhan. Saya merasa bisa mengatur hidup saya sendiri tanpa perlu campur tangan Tuhan Yesus. Salah satu pelarian utama saya adalah minuman keras. Awalnya mungkin saya hanya sekedar ikut-ikutan atau mencari ketenangan sesaat. Tapi lama-kelamaan mabuk-mabukan menjadi cara saya melarikan diri dari realitas. Saya ingat betul bagaimana rasanya kehilangan kendali diri, terbangun dengan rasa penyesalan. Namun esoknya kembali melakukan hal yang sama. Saya berada di titik di mana saya merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan Yesus, bahkan sengaja menghindar dari hadiratnya karena merasa kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan. Saat firman Tuhan mengetuk pintu hati saya, namun Tuhan Yesus tidak pernah menyerah terhadap saya. Di tengah keterpurukan dan rasa hampa itu, ada firman Tuhan yang menusuk hati saya. Ayat yang menjadi titik balik luar biasa bagi hidup saya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat saya membaca firman Tuhan ini, saya menangis. Saya sadar bahwa selama ini saya sangat lelah berpura-pura kuat dan lelah mengejar kesenangan duniawi yang semua tidak berguna. Tuhan tidak mengusir saya karena dosa saya. Dia justru mengundang saya untuk datang. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan ini memberikan saya harapan baru bahwa masa lalu saya yang kelam sebagai seorang pemabuk bisa dihapuskan total. Saya tidak perlu membawa beban masa lalu itu selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui firman Tuhan ini, saya akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Yesus secara pribadi. Saya sadar bahwa hanya pengorbanan Yesus yang sanggup menebus nyawa saya yang nyaris binasa karena dosa dan kebiasaan buruk saya. Hidup baru dan damai sejahtera dalam Kristus. Setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, perubahan itu nyata. Keinginan untuk mabuk-mabukan hilang, digantikan dengan rasa haus akan firman Tuhan. Tuhan memulihkan cara berpikir saya, cara saya berbicara, dan cara saya melihat masa depan. Dulu saya mencari ketenangan di dasar botol minuman keras. Sekarang saya menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam doa dan penyembahan. Saya tidak lagi menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, saya ingin dekat dengan Tuhan, karena di sanalah sumber kekuatan saya. Kiranya melalui kesaksian saya ini, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, dan percaya jika di antara saudara belum menerima Yesus Kristus, sekarang saatnya dan waktunya untuk saudara menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.